Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wida Dwi Lestari, dengan NIM 34021900250. Di sini, saya akan menjelaskan tentang 4 materi, yaitu Profitability Index atau PI. Yang kedua, Break Even Point atau BEP. Yang ketiga, Profitability Ratio atau PR. Dan yang keempat itu Benefit Cost Ratio atau BC. Untuk Profitability Index, itu menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Untuk rumusnya yaitu Profitability Index sama dengan nilai aliran masuk per nilai investasi. Dengan syarat, jika PI lebih besar dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Yang kedua, jika PI kurang dari 1, investasi tersebut tidak layak dijalankan. Untuk yang kedua, Break Even Point atau BEP. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue atau TR sama dengan total cost atau TC. Rumus BEP yaitu BEP unit sama dengan fixed cost per price dikurangi variable cost. Atau BEP rupiah sama dengan fixed cost per variable cost per 1 min variable cost per price. Untuk yang ketiga itu profitability ratio. Digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi, margin atau PN, earning power atau EP, return of instrument atau ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Untuk rumusnya, untuk rumus profit margin atau PM sama dengan NOI per NS dikali 100%. Untuk rumus earning power atau EP sama dengan NOI per TA dikali 100%. Untuk rumus return on investment atau ROI sama dengan NOI per TI dikali 100%. Untuk rumus rentabilitas modal sendiri atau EAT, yaitu sama dengan EAT per MS dikali 100%. Untuk yang keempat, benefit cost ratio. Benefit cost ratio atau BC merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang bisa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya lebih kecil dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Dan kalau lebih besar dari 1, berarti proyek itu feasible. Kalau BC, rasio sama dengan 1 dikatakan proyek itu marginal atau tidak rugi dan tidak untung. Untuk rumusnya sendiri, benefit dan cost tetap yaitu B per C rasio sama dengan benefit tahun per total biaya tahunan. Untuk rumus benefit dan cost tidak tetap, itu rumusnya sama dengan benefit per tahun per total biaya tahunan. Untuk selanjutnya,
Di sini saya akan mencoba menghitung profitability index. Yang kedua benefit even point, yang kedua break even point atau BEP. Yang ketiga profitability ratio, dan yang keempat itu benefit cost ratio. Di sini saya mengambil soal dari pertemuan sebelumnya. Untuk soalnya itu masih sama, yang membedakan di sini hanya profitability index. Untuk mencari diskon vektor rumusnya masih sama. Yaitu 1 sama dengan 1/1 ditambah tingkat bunga pangkat tahun. Yang present value juga itu sama. Rumusnya yaitu sama dengan cash flow dikali dengan diskon vektor. Yang ini juga sama. Untuk mencari total present value itu rumusnya sama dengan sum dalam kurung present value tahun pertama sampai present value tahun terakhir. Untuk mencari profitability index itu rumusnya total present value dibagi dengan initial investment. Kita langsung coba saja. Sama dengan total present value per initial investment. Lalu kita enter. Jadi ini untuk hasilnya. Untuk mesin B itu juga mesin B juga sama. Untuk mencari profitability index itu rumusnya total present value dibagi dengan initial investment. Langsung kita coba saja. Sama dengan total present value per initial investment. Lalu kita enter. Jadi ini untuk hasilnya. Karena keduanya itu lebih besar dari 1, maka investasi dapat dijalankan atau layak dijalankan. Jika kurang dari 1, maka investasi tidak dapat dijalankan. Untuk selanjutnya itu break even point. Untuk soalnya perusahaan XYZ telah memproduksi minuman sebanyak 20.000 pitch dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Untuk rumusnya tadi sudah dijelaskan. BEP unit itu fixed cost per price min variable cost. Untuk jumlah produk itu, jumlah produk tadi sudah disebutkan dalam soal yaitu 20.000 pitch dan harga jual per unit itu 250. Untuk mencari total penjualan, itu rumusnya sama dengan jumlah produk dikali dengan harga jual per unit. Lalu kita enter. Jadi total penjualan itu 5 juta. Untuk biaya tetap, kita ambil dari soal yaitu 2 juta. Untuk total biaya variabel kita ambil juga dari soal yaitu 2.500.000. Untuk biaya variabel per unit itu 125. Untuk mencari biaya variabel
Untuk mencari biaya variabel dibanding penjualan, itu rumusnya sama dengan total biaya variabel per total penjualan. Ya, kita enter. Ya, ini untuk hasilnya yaitu 0,50. Untuk mencari BEP dalam unit, itu rumusnya sama dengan biaya tetap per dalam kurung harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kurung, lalu kita enter. Nah, ini untuk hasilnya yaitu 16.000. Untuk mencari BEP dalam rupiah, itu rumusnya sama dengan biaya tetap per dalam kurung 1 min biaya variabel per unit per harga jual per unit. Lalu kita enter. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk hasil BEP dalam rupiah itu 4 juta. Artinya, perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Untuk BEP dalam unit. Untuk BEP dalam rupiah, artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Untuk selanjutnya yaitu profitability ratio atau PR. Soalnya itu PT Mila mempunyai data sebagai berikut. 1. Analisis profit margin atau PM. NOI tahun 2021 sebesar 4 juta. NS tahun 2021 sebesar 24 juta. Yang kedua analisis earning power atau EP. NOI tahun 2021 sebesar 4 juta. TA tahun 2021 sebesar 15 juta. Yang ketiga itu analis return on investment atau ROI. NOI tahun 2021 sebesar 4 juta. TI tahun 2021 sebesar 12 juta. Jika COC atau cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak? Dikatakan layak jika lebih besar dari 20% dan jika dikatakan tidak layak itu kurang dari 20%. 4. Analisis rentabilitas modal sendiri atau RMS. Penjualan bersih tahun 2021 sebesar 10 juta. Interest 5% dan taxes itu 10%. Modal tahun 2021 itu 20 juta. Keterangannya sendiri, NOI itu net operating income atau laba bersih. NS, net sales atau penjualan. TA itu total asset. TI total investment. COC atau cost of capital atau modal. ERT earning after tax atau laba setelah pajak. Interest atau bunga, tax atau pajak. Rumusnya sendiri EP yaitu NOI per TA dikali 100%. PM sama dengan NOI per NS dikali 100%. ROI sama dengan NOI per TA TI dikali 100%. Untuk mencari profitability margin atau PM, NOI itu sudah diketahui dalam soal yaitu 4 juta. NS-nya itu 24 juta. Terus mencari PM itu sama dengan dalam kurung
NOI per NS kurung dikali 100%. Kita enter. Jadi ini untuk hasil PM atau profit margin. Untuk mencari earning power atau EP yaitu NOI sudah diketahui dalam soal yaitu 4 juta. Untuk TA-nya sendiri itu 15 juta. Untuk mencari EP itu rumusnya sama dengan NOI per TA kurung kali 100%. Yuk kita enter. Ini untuk hasil EP yaitu 26,7%. Untuk mencari rasio on investment atau ROI, NOI-nya itu 4 juta. TI-nya itu 12 juta. Ini kita cari ROI-nya. Itu rumusnya sama dengan NOI kurung NOI per TI dikali 100%. Lalu kita enter. Jadi ini untuk hasilnya yaitu 33%. Untuk rentabilitas modal sendiri, penjualan bersih itu 10 juta. Untuk interest itu 5%, tes atau pajak itu 10%, dan kita cari EAT-nya. Untuk mencari EAT itu rumusnya sama dengan penjualan bersih min dalam kurung penjualan bersih dikali interest ditambah penjualan bersih tambah penjualan bersih dikali pajak. Tutup kurung lalu di enter. Jadi ini untuk hasilnya yaitu 8.500.000. Untuk modal sendiri MS itu 20 juta. Untuk mencari rentabilitas modal sendiri itu rumusnya sama dengan dalam kurung EAT per modal sendiri dikali 100%. Lalu di enter. Jadi untuk hasilnya yaitu 42,5%. Untuk selanjutnya itu benefit cost ratio. Soalnya benefit cost ratio tetap. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Hitung benefit cost ratio.
Untuk menentukan investasi layak atau tidak, jika nilainya lebih besar dari 1, proyek tidak ekonomis. Jika nilainya kurang dari 1, proyek feasible. Jika nilainya sama dengan 1, proyek marginal atau tidak untung dan tidak rugi. Untuk initial investment itu 1 miliar. Untuk rate itu 5%, rate itu bunga. Untuk nilai residu itu 10%. Untuk depresiasi itu 30 tahun. Untuk biaya operasional atau BO itu 20 juta. Untuk total biaya per tahun itu rumusnya untuk total biaya per tahun itu rumusnya sama dengan dalam kurung initial investment dikali rate tutup kurung ditambah initial investment dalam kurung initial investment dikurangi dalam kurung initial investment dikali nilai residu tutup kurung 2 kali dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Kita enter. Jadi ini untuk hasil total biaya tahunan, yaitu 100 juta. Untuk benefit per tahun itu 126 juta. Untuk mencari benefit cost ratio itu rumusnya sama dengan benefit per tahun per biaya total tahunan. Lalu di enter. Jadi ini untuk hasilnya yaitu 1,26. Untuk selanjutnya itu benefit cost tidak tetap. Dengan analisis present value dan future value. Soalnya itu suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berubah. Misalkan pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua sebesar 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek tersebut sebesar 126 juta per tahun. Untuk biaya tahun pertama, initial investment itu 1 miliar. Rate itu 5%, nilai residu 10%, depresiasi 30%, biaya operasional yaitu 20 juta. Untuk mencari total biaya, itu rumusnya sama dengan dalam kurung initial investment dikali rate tutup kurung ditambah dalam kurung initial investment min dalam kurung
initial investment dikali nilai residu tutup kurung 2 kali per depresiasi ditambah biaya operasional. Lalu di enter. Jadi untuk hasilnya yaitu 100 juta. Untuk benefit per tahun itu sudah diketahui tadi yaitu 125 juta. Untuk mencari benefit cost ratio-nya itu sama dengan biaya benefit per tahun per total biaya. Enter. Jadi untuk hasilnya yaitu 1,26 untuk biaya tahun pertama. Untuk biaya tahun kedua, initial investment itu sama 1 miliar. Untuk rate-nya itu 6%. Untuk nilai residu sama yaitu 10%. Untuk depresiasi juga sama 30%. Biaya operasional 20%. Untuk mencari total biaya tahunan, itu rumusnya sama dengan dalam kurung initial investment dikali rate tutup kurung ditambah dalam kurung initial investment min dalam kurung initial investment dikali nilai residu tutup kurung 2 kali per depresiasi ditambah biaya operasional. Lalu kita enter. Jadi untuk hasilnya yaitu 110 juta. Itu untuk rate-nya 6%. Untuk benefit per tahun itu sama 126 juta. Untuk mencari benefit cost itu rumusnya sama dengan benefit per tahun per total biaya tahunan. Ini untuk hasilnya yaitu 1,145. Untuk biaya tahun ketiga itu, untuk initial investment-nya itu sama yaitu 1 miliar. Untuk rate-nya itu 8%, untuk nilai residu 10%, depresiasi itu 30%, biaya operasional 20 juta. Untuk mencari biaya total yaitu rumusnya sama dengan initial investment dalam kurung initial investment dikali rate tutup kurung ditambah dalam kurung initial investment min dalam kurung initial investment dikali nilai residu tutup kurung 2 kali per depresiasi ditambah biaya operasional. Enter. Ini untuk hasilnya yaitu 130 juta.
Untuk benefit per tahun itu masih sama 126 juta. Untuk mencari benefit cost itu rumusnya sama dengan benefit cost per total biaya tahunan. Lalu kita enter. Nah, ini untuk hasilnya yaitu 0,96%. Kesimpulannya yaitu yang mempengaruhi nilai benefit cost ratio adalah besarnya bunga bank. Semakin rendah nilai bunga bank, maka semakin tinggi nilai benefit cost ratio. Jika benefit cost ratio tahun pertama feasible, tahun kedua feasible, tahun ketiga unfeasible. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.